Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan penelitian, seperti biasa kita selalu menguji validitas dan reliabilitas instrumen terlebih dahulu. Mari kita simak langkah-langkah dengan menggunakan SPSS versi 21. Jangan lupa like, subscribe, and turn on notification. Di sini saya telah memiliki data yang berkaitan dengan hasil uji coba instrumen. Untuk variabel yang pertama di sini saya tandai dengan variabel X1 atau variabel kepemimpinan kepala sekolah. Nah, di sini 25 responden. Kemudian kita geser ke sebelah kanan. Di bagian yang ini adalah variabel yang kedua, yaitu profesionalisme guru. Dan kita geser lagi ke sebelah kanan, ini variabel yang ketiga yaitu kinerja guru. Nah, langkah-langkah untuk menguji validitasnya, kita kopikan data hasil uji coba instrumen dari mulai data sebelah sini sampai ke bagian total. Kita kopikan dengan Ctrl C. Kemudian kita buka program SPSS-nya. Di sini ada data view, kemudian ada variable view. Data hasil uji coba yang tadi kita masukkan ke data view di par yang pertama. Kita klik di sebelah sini, kemudian kita paste dengan Ctrl V. Kita perhatikan di sini ada par 1, par 2, kemudian sampai berikutnya kita lihat ke sebelah kanan, di sini ada par 20 dan par 21. Untuk par 21 ini adalah totalnya. Untuk memudahkan proses analisis, kita ubah dulu par 1 dengan X1.1, par 2 dengan X1.2. Artinya ini pernyataan yang pertama, ini pernyataan yang kedua. Dengan cara kita klik variable view yang di sebelah bawah, kemudian kita klik bagian name di sebelah sini, kemudian kita Ctrl F, akan muncul pop-up seperti ini, ada bagian find dan ada bagian replace. Kita klik bagian replace, kemudian pada bagian find kita ketikkan di sini par 000, kita ganti dengan X1 titik. Kemudian kita klik replace all. Secara otomatis data yang di sini akan berubah. Untuk bagian X1.21 ini karena total, kita ganti dengan total underscore X1. Nah, setelah berubah, kita close bagian pop-up ini dan kita kembali ke data view yang ada di sebelah kiri. Kita klik, secara otomatis akan berubah menjadi X1.01, X1.02 dan seterusnya. Sekarang kita akan menguji validitas dengan cara klik Analyze, kemudian kita pindah ke Correlate, dan di sebelah kanannya kita klik Bivariate, akan muncul pop-up seperti ini. Kita blok semua pernyataan X1.01 sampai bagian total, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan dengan cara klik tanda panah. Setelah berpindah semua ke bagian variabel, kita perhatikan di bawahnya ada bagian correlation koefisiennya. Pastikan di bagian personnya tercentang. Kemudian klik OK. Inilah output dari uji validitas. Kita perhatikan di sebelah sini ada X1.01, ada bagian person correlation, itu artinya R hitung. Kemudian ada signifikansinya, kemudian ada N di sini artinya jumlah responden sebanyak 25. X1.01, X1.02 atau pernyataan X1.03 dan seterusnya ke sebelah kanan. Kita geser sehingga di sini ada total. Nah, pada bagian total X1 didapatkan R hitung untuk pernyataan yang pertama yaitu 0,665, kemudian signifikansinya ada 0,000, kemudian jumlah respondennya yaitu 25. Nah, untuk menguji validitasnya kita harus membandingkan dengan R tabel. Distribusi nilai R tabel signifikansi 5% dan 1%. Karena respondennya tadi sebanyak 25, kita perhatikan ke bawah. R tabelnya berarti 0,396. Kita kembali lagi ke bagian SPSS-nya yang tadi, yang output dari validitas. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan dengan R hitung dengan cara kita lihat perbandingannya. Nah, di sini ada dasar pengambilan uji validitas.
yaitu untuk membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel, itu dinyatakan valid, sedangkan jika R hitung kurang dari R tabel, itu dinyatakan tidak valid. Sekarang kita lihat hasil total X1 untuk pernyataan yang pertama. Di sini R hitungnya yaitu 0,665, sehingga R hitung lebih besar dari R tabel. Berarti untuk pernyataan nomor 1 ini dinyatakan valid. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pernyataan yang kedua, R hitungnya yaitu 0,131. Sehingga untuk pernyataan yang kedua ini, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, berarti dinyatakan tidak valid. Untuk nomor 2, tidak valid. Saya kasih contoh satu lagi untuk pernyataan yang ketiga. Hasil R hitungnya di sini ada 0,608. Kemudian kita bandingkan jika nilai R hitung lebih dari R tabel, itu dinyatakan valid. Artinya di sini 0,608 itu lebih besar dari 0,396. Berarti untuk pernyataan yang ketiga juga ini dinyatakan valid. Dan seterusnya sampai ke pernyataan yang terakhir. Cara pengerjaannya seperti tadi contoh. Nah, sekarang kita lihat cara yang kedua untuk menentukan validitas, yaitu dengan cara melihat nilai signifikansi. Nomor 1, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, itu dinyatakan valid. Kita kembali ke data yang awal di sini untuk nilai total signifikansi untuk X1. Di sini didapatkan 0,000. Artinya ini kurang dari 0,005. Berarti ini dinyatakan valid. Selanjutnya kita lihat pernyataan yang kedua, yang bagian ini. Nilai signifikansinya yaitu 0,533. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, itu dinyatakan tidak valid. Berarti nilai signifikansi untuk pernyataan yang kedua bisa dipastikan 0,533 yang ini lebih dari 0,05. Berarti untuk pernyataan yang kedua tidak valid. Dan seterusnya juga sama proses untuk menguji validitas sama dengan contoh-contoh yang bagian di atas. Nah, sekarang setelah kita menguji validitas selesai, kita coba pindah ke bagian uji reliabilitas, yaitu suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Nah, inilah dasar pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas. Sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan instrumen yang tadi. Yang bagian ini kita minimize terlebih dahulu. Output yang tadi validitas kita minimize juga. Nah, kita kembali ke data X1 yang tadi. Langkah untuk menguji reliabilitas. Di sini kita klik Analyze. Kemudian kita geser ke bawah. Kita cari Scale. Kemudian di sebelah kanan kita klik Reliability Analysis. Nah, setelah muncul pop-up seperti ini, kita perhatikan di sini tadi data yang pernyataan X1.01 kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Tetapi di sini yang totalnya tidak usah dimasukkan. Kita blok, kemudian kita klik tanda panah, secara otomatis pernyataan-pernyataan X1.01 sampai terakhir X1.20 pindah semua ke bagian item yang sebelah sini. Selanjutnya kita klik statistik. Kita perhatikan pop-up yang sebelah sini. Pastikan untuk bagian skill if item delete. Kita centang di sebelah sini. Kemudian kita klik continue. Dan untuk modelnya kita pastikan di sini alpha. Setelah itu kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji reliability-nya. Kita perhatikan di sini untuk Cronbach's alpha-nya di sini 0,913. Untuk bagian end of itemnya di sini ada 20 pernyataan. Jadi dari 20 pernyataan itu Cronbach's alpha-nya 0,913. Kita perhatikan dasar pengambilan keputusannya. Berarti nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60 itu dinyatakan reliable. Nah, secara otomatis ini adalah Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,60.
Berarti bisa dipastikan semua instrumen yang tadi dinyatakan reliable. Demikian cara untuk menguji validitas dan reliabilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.